Dia datang ke dunia itu membawa konsep baru bahwa Allah dan manusia itu bisa bergaul karib, bisa berhubungan dengan baik. Makanya dia memperkenalkan konsep bapak dengan anak. Selalu menggambarkan hubungan yang dekat seperti guru dengan murid. Seperti seorang sahabat. Bahkan digambarkan dekat itu seperti pasangan suami istri. Mempelai Kristus. Begini firman Tuhan, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh berumur 365 tahun. Dikatakan sekali lagi, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kata hidup bergaul dengan Allah ini sebelumnya tidak pernah dicatat dalam Alkitab. Yang pertama kali dicatat itu di kitab Kejadian 5 ini. Siapa Henokh? Kalau kita urutkan, Henokh ini keturunan ke-7 dari Adam. Henokh ini adalah kakek buyutnya Nuh. Jadi dari Henokh, Metusalah, Metusalah Lameh, Lameh kemudian Nuh. Saya baca dalam bahasa Inggris, bergaul ini dikatakan dengan berjalan bersama Tuhan. Kita mau belajar bagaimana setiap kita harusnya berjalan bersama dengan Tuhan. Minta tolong slide. Yang pertama, setiap perjalanan ada start, ada finishnya. Lalu startnya dari mana perjalanannya Henokh dengan Tuhan ini? Saya bacakan kembali. Henokh hidup 65 tahun. Ia kemudian memperanakkan Metusalah dan dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Selama 65 tahun hidupnya Henokh ini seperti orang biasa. Seperti orang-orang dunia pada umumnya. Tetapi setelah dia punya anak yang namanya Metusalah, dia jadi bergaul dengan Tuhan. Apa yang terjadi ya pada Henokh? Kok setelah punya anak, dia jadi bergaul dengan Allah? Orang di Israel itu memberi nama menurut peristiwa yang terjadi. Nah, Metusalah ini di saat dia lahir, Henokh ini mengalami satu peristiwa yang seperti apa ya? Mungkin seperti pewahyuan. Nama Metusalah artinya begini dalam bahasa Inggrisnya. When he dies, it will come. Ketika dia mati, nanti ada sesuatu yang datang. Yang datang apa? Nanti kalau Bapak Ibu baca Kejadian 5 ayat yang ke-25 ke bawah, nanti dijelaskan bahwa Metusalah punya anak Lameh, punya anak Nuh. Ada hitungannya. Metusalah mati pas air bah datang. Henokh itu mengalami satu pewahyuan bahwa ada penghukuman Allah buat dunia ini. Allah itu akan menghapuskan kejahatan manusia lewat air bah. Saya tidak tahu apa yang terjadi secara persis kepada Henokh, tetapi sejak saat itu Henokh berbalik. Jadi bergaul dengan Allah. Saya tuliskan di situ turning point, titik balik. Bahwa setiap orang yang mau bergaul dengan Allah yang hidup harus melewati fase pertobatan. Ini definisi pertobatan. Saya tulis di situ, metanoia. Metanoia itu artinya apa? Perubahan pikiran. Yang nanti akhirnya mengakibatkan adanya perubahan perilaku. Nah, orang yang bisa melihat bahwa kita sudah berubah itu siapa Bapak Ibu? Apakah misalnya layak gini, Pak Yusa tahu enggak, saya ini sudah berubah loh. Itu bisa diterima enggak Bapak Ibu? Enggak bisa dong. Yang mengetahui bahwa kita berubah atau belum adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Nanti pulang coba tanya ya, terutama ketemu sama orang tua
apakah saya sudah berubah? Apakah belum? Mungkin Bapak Ibu sudah baptis, mungkin bahkan sudah pelayanan, tapi apakah sudah berubah perlu ditanyakan kepada orang yang lain. Saya tulis di sini ada perbedaan ya, Bapak Ibu pernah dengar enggak? Genuine spirituality sama religiosity. Religiosity itu adalah kalau kita lihat orang, wah ya Bapak itu religius sekali. Kenapa kita bisa ngomong gitu? Oh dia sering berdoa. Oh dia tiap pagi ke gereja. Kita melihat aktivitas keagamaannya. Tapi yang di atas Bapak Ibu, ini tidak kelihatan, berbeda dengan religiosity. Genuine spirituality adalah kerinduan yang ada, timbul dari hati kita. Jadi jangan heran ya kalau Bapak Ibu pernah punya pengalaman, sebetulnya saya lihat orang itu rajin ke gereja loh. Nah tapi kok kata-katanya kasar. Mungkin saja itu hanya ini Bapak Ibu. Religiosity. Asal rajin ke gereja, rajin pelayanan tampak rohani. Tapi itu tidak asli. Yang asli adalah genuine spirituality. Kerinduan untuk datang pada Tuhan. Kerinduan untuk mencari Tuhan. Contohnya ini berubah 180 derajat. Tidak usah dibaca ya ayatnya. Zakius pemungut cukai. Pemungut cukai zaman dulu itu suka korupsi. Suka malak Bapak Ibu. Tapi ketika Zakius ketemu Yesus datang ke rumahnya. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, perhatikan. Kalau ada sesuatu yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Yang dulunya pengen narik sebanyak-banyaknya. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertobat. Tindakannya jadi berbeda. Dia jadi murah hati. Saulus, ini ceritanya ketika Ananias diutus oleh Tuhan untuk tumpang tangan kepada Paulus ketika dia buta. Ananias takut, dia tanya, Tuhan ini orang jahat. Datang kemari dengan kuasa untuk menangkap orang-orang yang mengikut Yesus. Tapi kita tahu Bapak Ibu, Saulus setelah itu menjadi seorang Paulus. Dulu menganiaya jemaat Tuhan, sekarang malah mengabarkan Injil. Slide berikutnya. Yang dibutuhkan setelah kita berbalik adalah persistensi. Saya bacakan ayat yang 23 ya, perhatikan ini. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. 365 kurangi 65 berapa Bapak Ibu? 300 toh. Setelah berbalik sampai meninggal, Henokh itu tetap mengikut Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Persistensi itu dikatakan sebagai berkesinambungan, terus menerus. Jangan lupa perhatikan kata di depannya, gigih. Karena ada banyak godaan, pencobaan, kalau kita tidak gigih betul, nanti di tengah jalan bisa meninggalkan Tuhan. Nah ini contoh. Kita juga tahu satu tokoh Alkitab yang namanya Salomo ya. Salomo itu kurang apa toh? Hikmatnya luar biasa, tidak ada yang punya hikmat seperti Salomo. Kekayaannya tidak pernah ada raja yang hebat seperti Salomo. Bahkan perkenanan Tuhan itu awalnya ada pada Salomo. Daud mau membangun bait suci tidak diizinkan. Tanganmu penuh darah, kamu banyak membunuh orang. Aku tidak mau, Tuhan bilang gitu loh. Siapa yang boleh bangun? Anaknya Salomo. Sayangnya di akhir hidupnya, Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Karena dia punya banyak istri, akhirnya hatinya itu dicondongkan kepada Allah-Allah lain. Yang berikutnya Bapak Ibu, goalnya kemana? Tujuannya kemana? Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk membawa satu konsep baru. Dia datang ke dunia itu membawa konsep baru bahwa Allah dan manusia itu bisa bergaul karib. Bisa berhubungan dengan baik, makanya dia memperkenalkan konsep bapak dengan anak. Selalu menggambarkan hubungan yang dekat seperti guru dengan murid. Seperti seorang sahabat. Bahkan
digambarkan dekat itu seperti pasangan suami istri. Mempelai Kristus. Yesus datang untuk memperbaiki paradigma kita, cara berpikir kita bahwa setiap kita itu bisa dekat dengan Allah. Kristen itu adalah relasi ya. Kristen bukan bersifat transaksional. Saya tuh sering menggambarkan begini, seperti sebuah perkawinan. Saya selalu ingatkan, kalau mau menikah, jangan mencari kebahagiaan, kamu nanti pasti kecewa. Ketika kamu menikah, tugasmu itu satu, apa? Memberikan kebahagiaan kepada pasanganmu. Kita sama Tuhan juga seperti itu. Pikiran kita, kepentingan kita, kehendak kita harusnya kita letakkan. Kalau kita ikut Tuhan, yang kita utamakan adalah apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang kita lakukan. Perlu pengorbanan. Ibrani 11 ayat 5, saya bacakan begini ya. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nama Henok dalam bahasa Inggris kan Enoch namanya ya. Artinya dedicated. Kita bisa lihat setelah dia berbalik, kemudian dia mendedikasikan kehidupannya hanya untuk Tuhan saja. Ada yang rindu enggak mendedikasikan kehidupannya untuk Tuhan?